Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam suasana Ramadan yang bulan yang berkah saat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan begitu banyak nikmat dan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan dan juga nikmat panjang umur. Salawat serta salam adalah kita aturkan kehadiran junjungan tertinggi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tentunya kepada kita seluruh umatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, pagi hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian tentang puasa Ramadan dan hukum puasa Ramadan. Yang kemarin kita sudah kaji yaitu tentang pengertian dan dasar hukum puasa Ramadan, dan kemarin ada hal yang mewajibkan puasa, syarat wajib puasa, larangan puasa, dan hari ini insya Allah kita kembali dengan rukun puasa. Sahabat, sebagaimana ibadah sholat, ibadah puasa juga mempunyai rukun-rukun, yakni prinsip-prinsip utama yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar mengakibatkan batalnya ibadah puasa. Rukun puasa ada dua macam, yaitu yang pertama berniat. Berniat pada malam hari untuk sebelum terbitnya fajar. Mana seperti biasanya setelah sholat ba'da tarawih kita akan dipimpin langsung oleh imam atau bilal untuk melafazkan niat, yaitu nawaitu soma godin an adai pardi sahri ramadhani hadis sanatillahi ta'ala. Nah, jangan lupa bila mana niat kita tidak lafazkan dan kita tidak niatkan, maka puasa kita akan sia-sia, karena semua amal tergantung niatnya. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Unsur niat dalam sebuah ibadah merupakan unsur yang sangat penting. Niat diibaratkan laksana ruh jiwa dalam sebuah tubuh. Tanpa ruh atau jiwa, tubuh akan layu, lemah dan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hanya sesungguhnya setiap amalan-amalan itu terletak pada niatnya. Dan hanya sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Sehubungan dengan puasa wajib pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Hafsata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yugzimi sayama qabla fajri fala siyama lahu. Hadis riwayat Abu Dawud.
Dari Hafsah, semoga Allah ridho kepadanya, Hafsah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak berazam atau berniat puasa sebelum fajar terbit, maka tidaklah dapat dikatakan dia berpuasa. Begitu, jangan lupa sebelum kita imsak kita menyiapkan berpuasa agar puasa kita mendapatkan nilai pahala dari Allah SWT. Berbeda halnya dengan puasa sunat. Niat puasa itu boleh diucapkan sebelum tergelincirnya matahari atau qabla al-zawal, pada hari orang itu berpuasa, sebagaimana dijelaskan oleh al-hadis dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumi faqala hal indakum in syai'in faqulna la faqala fa inni idzan sa'imu summa atana yauman akhara faqulna ya Rasulullah uhdilana haisu faqala arinihi walaqad asbahtu sa'ima faqala. Dan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bersabda, semoga Allah SWT ridho kepadanya. Aisyah mengatakan, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lalu dia bertanya, wahai Aisyah, adakah engkau mempunyai sesuatu makanan untukku? Maka Aisyah menjawab, tidak ada. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu sesungguhnya aku puasa. Maksud di sini yaitu maksudnya puasa sunat. Kemudian pada satu hari yang lain beliau datang lagi kepada kami, lalu kami tawarkan, ya Rasulullah SAW, kami beri hadiah makanan khais dari kurma dicampur tepung dan samin. Engkau mau? Katanya istrinya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, coba tunjukkan kepadaku, sesungguhnya dari pagi aku berpuasa. Lalu beliau makan membatalkan puasanya. Hadis riwayat Muslim. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu ada 6 perkara. Sobat, mari kita simak. Yang pertama, makan dan minum pada siang hari dengan sengaja. Barang siapa yang makan dan minum pada siang hari dengan sengaja tanpa ada alasan, maka Rasulullah SAW mengancam puasa orang itu dengan tidak dapat diganti meskipun dengan melaksanakan sepanjang tahun. Masya Allah. Jadi kita seandainya tidak ada uzur membatalkan puasa, maka kita tidak akan mendapat, dan puasa itu tidak akan bisa tergantikan walaupun kita berpuasa sepanjang tahun. Nah, kita akan sangat rugi bila mana kita membatalkan puasa tanpa uzur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawma min ghairi ruh wala maradi falam yaqdi anhu saumud dahri kulluhu wa in samahu. Rawahu Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka satu hari saja pada bulan Ramadan,
Barang siapa yang berbuka satu hari saja pada bulan Ramadan tanpa ada alasan keringanan rukhsah, tidak pula karena sakit, maka dia tidak dapat mengganti puasanya walaupun dengan melakukan puasa seumur hidup alias sepanjang tahun. Lain halnya kalau orang yang puasa itu atau syahim dalam keadaan lupa, orang yang lupa memakan atau minum sesuatu padahal dia dalam keadaan berpuasa, maka Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut menyempurnakannya puasa sampai terbenam matahari. Nah, kalau kita kadang suka lupa dalam perjalanan jauh, biasanya kita di mobil masih ada sisa minuman mungkin bekas kemarin dan kita tidak niat untuk minum sebetulnya, namun kita tak terasa kadang lupa main minum aja. Itu masih diperbolehkan, tapi jangan disengaja, betul-betul lupa ya, betul-betul lupa. Itu puasanya boleh dilanjut sampai terbenamnya matahari. Itu mendapat dosa, atau karena memang lupa, orang lupa tidak mendapat dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutima saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa padahal dia berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya sampai terbenam matahari. Karena sesungguhnya Allah SWT telah memberi makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua, bersebadan pada siang hari atau jima di siang hari. Melakukan jima atau hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan sungguh dilarang oleh syariat. Barang siapa melanggarnya akan dikenakan kafarat atau hukuman yang setimpal, yakni para pelanggar jima di siang hari harus memilih salah satu hukuman kafarat di antara 3 pilihan. Yang mungkin atau lupa atau sengaja, mungkin yang bahaya itu yang pengantin baru mungkin kan, yang masih lagi seneng-senengnya, dia lupa bahwa bulan Ramadan siang-siang dia melakukan jima. Itu harus membayar kafarat atau dihukum. Yang pertama ada 3 tuh. Yang pertama, memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Tapi sekarang kita jarang ada budak kan. Ataupun yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan. Jadi setelah bulan suci Ramadan, dia harus berpuasa berturut-turut 2 bulan di luar bulan suci Ramadan. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini yang ketiga, mungkin kalau orangnya mampu, dia akan lebih ringan memberi makan 60 orang yang miskin. Dilaporkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa seorang lelaki sahabat Rasulullah SAW telah menghadap kepada Rasulullah dan memberikan pengakuan bahwa dia telah melakukan hubungan suami istri atau jima dengan istrinya pada siang hari di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian meminta hukuman kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu ma tu'atiku raqabatan qala la fa hal
tastati'u an tasumu syahrana mutatabi'aini qala la fahal tajidu ma tut'imu sittina misqina qala la summa jalasa fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqi fihi tamrun qala tasaddaq bihada, yang artinya, apakah kamu mempunyai sesuatu harta untuk memerdekakan seorang budak? Laki-laki itu menjawab, tidak. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata Rasulullah. Dan dia pun menjawab tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu menjawab tidak. Apakah kamu mempunyai makanan untuk memberi makan 60 orang miskin? Laki-laki itu pun menjawab tidak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan memberikan kepada laki-laki itu satu karung kurma atau satu keranjang kurma. Lantas beliau bersabda, bersedekahlah kamu dengan kurma ini. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, ini mungkin anak-anak muda ya, yang libidonya sangat tinggi. Hati-hati, nah bisa membatalkan pahala puasa. Keluar darah haid atau yang perempuan menstruasi atau darah nifas habis melahirkan, ini membatalkan puasa. Makan, minum, dan merokok, murtad yang keluar dari agama Islam, otomatis ya. Dan yang kedelapan, amalan yang disunahkan selama puasa. Nah, ini amalan yang disunahkan dalam bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan pahala lebih ya. Ada 10 amalan yang disunahkan selama kita berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka apabila telah masuk waktu maghrib atau ghurub al-syamsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Sahl bin Sa'di qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazallun nasu bi khairi ma ajjalul fitrah. Dari Sahal bin Sa'ad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu atau orang yang puasa senantiasa kondisi kebaikan atau kesehatan selama mereka menyegerakan berbuka. Takjil ketika datang waktunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berbuka dengan buah yang segar. Yang kedua ya, sunnahnya. Amal yang disunahkan selama berpuasa ada 10, yaitu yang pertama, menyegerakan berbuka apabila telah masuk waktu. Yang kedua, berbuka dengan buah yang segar, kurma atau minum seteguk air. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, an Nabi radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuktiru qabla an yusalli ala rutubati fa illam yakun fa'ala tamarati fa in lam yakun hasawati min ma'in fa innahu tahur. Dari Anas, semoga Allah ridho kepadanya, adalah Nabi Muhammad SAW berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan beberapa buah kurma segar atau rutub. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa buah kurma. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya air itu adalah suci, lagi melepaskan dahaga. Hadis riwayat Tirmizi.
Dan yang ketiga yang disunahkan, amalan yang disunahkan selama puasa, yang ketiga yaitu membaca doa sebelum berbuka puasa. Biasa kita berdoa dengan melafazkan Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahabatu ma'a wa batalati uruku wa sabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Daraqutni. Ya Allah, untuk Engkau aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Haus telah pergi, urat-urat telah segar kembali, dan insya Allah pahala telah Engkau tetapkan. Hadis riwayat Daraqutni. Jadi yang ketiga membaca doa sebelum berbuka puasa, dan insya Allah doa yang sebelum berbuka itu dikabul oleh Allah SWT. Banyak berdoa yang baik-baik, jangan langsung minum. Kita sebelum buka berdoa dulu, baru kita minum seteguk air. Dan yang keempat, makan sahur untuk meraih keberkahan. An Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu makan sahur karena sesungguhnya dalam hidangan makan sahur ada keberkahan. Jadi kita jangan sampai melewatkan makan sahur, termasuk sunnah di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, memperlambat makan sahur dan mempercepat berbuka puasa. Nah, kalau berbuka segera-gera duduk langsung minum boleh, doa dulu langsung minum. Dan kalau sahur kita mengakhirkan sampai sebelum waktu imsak. An Abi Darril Ghifari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairi ma akharu syahura wa azzalu fitra. Dari Abu Zal Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku itu senantiasa dalam kondisi sehat dan baik sepanjang mereka mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang kelima itu memperlambat makan sahur dan mempercepat buka puasa. Tapi jangan sampai azan ya, karena itu udah waktu imsak. Dan yang keenam, memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Nah, ini kesempatan yang di bulan suci Ramadan ini kita memberikan takjil atau memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. An Zaidin Khalidi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fatara sha'iman falahu ajru sha'imin wala yanqusu min ajri sha'imin syai'un. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Zaid bin Khalid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang berpuasa. Dan pahala orang yang berpuasa itu tidak sedikit pun dikurangi, karena dia berpuasa tetap mendapatkan pahala puasa. Dan kita memberikan makan kepada yang berpuasa, insya Allah kita mendapatkan pahala apa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Jadi sunnah, amalan sunnah ya, di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Kita berbagi, kita juga mendapatkan semua pahala yang apa yang kita bagikan. Yang ketujuh, memperbanyak bersedekah pada bulan Ramadan. Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi, ya Rasulullah ayyus shadaqati afdol, qala shadaqatu fi Ramadan. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Jadi kita berlomba-lomba sedekah, insya Allah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Bahkan kita memberikan 1.000 mungkin akan diganti menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih terhingga di bulan Ramadan ini. Yang ke-8, memperbanyak membaca Al-Quran. Anna Jibril alaihi salamu kana yalqaun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yang salah fayaridu alaihi Nabi Quran. Jadi bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun bulan Ramadan, Masya Allah, untuk memeriksa hafalan Al-Quran beliau. Maka untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatarkan hafalan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang ke-9, memperbanyak itikaf di masjid, terutama pada 10 malam terakhir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bersungguh-sungguh beritikaf di masjid pada seluruh hari berakhir bulan Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh tidak seperti hari-hari biasa. Jadi di 10 hari terakhir beliau akan di masjid, beritikaf di masjid. Dan yang ke-10, menjauhkan diri dari akhlak tercela. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfasu yauma idin wala yashab fa in satamahu ahadun falyaqul inni mar'u shaimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sedang menjalani hari-hari berpuasa, maka hendaklah ia meninggalkan perbuatan rafas, bicara porno, dan kata-kata kotor pada hari-hari ia berpuasa itu. Jika ada orang mencelanya, maka hendaklah ia meresponnya dengan perkataan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatu fi an yada ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan perkataan bohong dan amal-amal dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi berkepentingan dengan ibadah puasanya itu, meskipun ia tetap meninggalkan makan dan minum siang hari Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Inilah sunah-sunah di bulan suci Ramadan, amalan-amalan yang disunahkan selama berpuasa di bulan suci Ramadan ada 10. Yang pertama, menyegerakan berbuka apabila telah masuk waktu maghrib. Yang kedua, berbuka dengan buah yang segar atau kurma atau minuman yang segar. Yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka puasa. Yang keempat, makan sahur untuk meraih keberkahan. Yang kelima, memperlambat makan sahur dan mempercepat berbuka puasa. Yang keenam, memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa.
Yang ketujuh, memperbanyak bersedekah pada bulan Ramadan. Yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kesembilan, memperbanyak itikaf di masjid, terutama pada 10 akhir terakhir. Yang ke-10, menjauhkan diri dari akhlak tercela. Nah, itulah 10 sunnah-sunnah di bulan amalan yang disunahkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok kita akan lanjut dengan yang ke-9, orang yang boleh berbuka. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.